Halo teman-teman, selamat berjumpa. Hari ini kita akan belajar bersama pengantar statistika secara khusus mengenal diagram. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi diagram dalam statistika. Yang kedua, mengidentifikasi dan membuat diagram batang dan diagram lingkaran. Yang ketiga, memilih jenis diagram yang tepat untuk menyajikan suatu data. Ayo kita berdiskusi. Menurutmu mengapa data disajikan dalam bentuk gambar atau diagram? Oke. Diagram dalam statistika adalah cara menyajikan data dalam bentuk visual agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Diagram membantu melihat pola, membandingkan data, dan menarik kesimpulan secara cepat. Jenis-jenis diagram. Diagram dalam statistika bisa berupa diagram batang seperti ini, kemudian diagram lingkaran dan juga diagram garis. Nah, ada juga piktogram, ya, tapi yang sering kita gunakan diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, pemilihan jenis diagram tergantung pada jenis data dan tujuan dari penyajiannya. Pengertian diagram batang. Nah, seperti nampak dalam gambar di sini, diagram batang adalah diagram yang menggunakan batang tegak atau mendatar untuk menunjukkan jumlah atau frekuensi suatu data. Nah, panjang batang ini menunjukkan besarnya data. Semakin panjang berarti datanya semakin banyak. Kapan digunakan? Diagram batang digunakan untuk menyajikan data kategori yang terpisah seperti jenis buah yang paling disukai atau jumlah siswa berdasarkan hobi. Cocok untuk membandingkan beberapa kelompok. Ya. Nah, sekarang yang kedua, pengertian diagram lingkaran. Diagram lingkaran menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor atau beberapa juring. Setiap sektor atau setiap juring ini menunjukkan proporsi atau persen dari keseluruhan data. Jadi, diagram lingkaran itu untuk membandingkan suatu data atau kelompok data dengan data keseluruhan. Nah, kapan itu digunakan? Diagram lingkaran cocok untuk menunjukkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan, seperti persentase pengeluaran rumah tangga atau pembagian waktu dalam sehari. Bisa juga misalnya di dalam kelas itu persentase jumlah siswa perempuan dibanding dengan jumlah siswa keseluruhan. Banyak hal yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memilih diagram yang tepat. Pilihlah diagram batang untuk membandingkan jumlah antar kelompok atau untuk membandingkan, ya. Dan diagram lingkaran untuk menunjukkan persentase dari keseluruhan. Sedangkan diagram garis untuk menyajikan data yang berkesinambungan. Contohnya apa sih data yang berkesinambungan itu? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita
pernah melihat ya, pengukuran suhu seseorang. Misalnya pukul 8 suhunya berapa? Misalkan 37, lalu pukul 9 kita ukur lagi. Oh ternyata 37,5 derajat Celcius misalnya. Lalu pukul 10 diukur lagi. Ternyata naik lagi menjadi 39. Nah, di situ kita bisa melihat perkembangan maupun penurunan dari data itu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari selain itu apa? Misalnya inflasi dari mata uang itu juga bisa kita pantau ya secara berkesinambungan. Oke. Jenis data dan tujuan komunikasi sangat menentukan pilihan diagram. Nah, contohnya di sini ya. Untuk diagram batang, kita lihat ada penyajian data yaitu jumlah siswa yang memilih ekstrakurikuler favoritnya. Ya, sumbu yang mendatar atau yang mendatar ini merupakan jenis ekstrakurikulernya, sedangkan yang tegak ini menunjukkan jumlahnya atau frekuensinya. Yang kedua, untuk diagram lingkaran, tadi kita gunakan untuk membandingkan ya, suatu data dari data keseluruhan. Ya, contohnya kegiatan ya, penggunaan waktu luang siswa dalam persentase, kita nyatakan dalam persentase. Kita bisa lihat di sini ya, ada berapa persen waktu yang digunakan untuk belajar, ada berapa persen waktu yang digunakan untuk nonton TV, ada berapa persen waktu yang digunakan untuk main game, dan seterusnya. Oke. Kesimpulannya, diagram membantu menyampaikan informasi dari data secara jelas dan menarik. Memilih diagram yang sesuai membuat data lebih mudah dan dipahami dan dianalisis. Ayo, kita berlatih. Soal yang pertama. Nah, diagram batang paling tepat digunakan untuk menyajikan data berupa apa? Pilihan yang pertama, A. Untuk persentase pengeluaran keluarga. Pilihan B, jumlah siswa berdasarkan hobi. Pilihan yang C, waktu tidur dalam sehari. Pilihan yang D, bagian dari keseluruhan data. Mana menurut teman-teman jawabannya? Oke. Jawabannya adalah jumlah siswa berdasarkan hobi ya. Diagram batang paling tepat digunakan untuk menyajikan data berupa jumlah siswa berdasarkan hobi. Yang kedua, setiap sektor atau juring dalam diagram lingkaran menunjukkan apa? Yang A, nilai rata-rata data. Yang B, kategori data yang berbeda. C, perbandingan dengan kelompok lain. Yang D, persentase dari keseluruhan data. Coba yang mana? Ingat penjelasan yang tadi ya. Oke, jawabannya adalah setiap sektor dalam diagram lingkaran menunjukkan persentase dari keseluruhan data. Nah, sekarang soal yang ketiga. Dari jenis buah yang paling disukai siswa, paling tepat disajikan dalam bentuk apa? Yang A, tabel frekuensi. B, diagram garis. C, diagram batang. D, diagram lingkaran. Yang mana?
Oke, jawabannya adalah diagram batang. Oke, yang keempat. Jika ingin menunjukkan pembagian waktu sehari, waktu untuk belajar, waktu istirahat, waktu bermain, maka diagram yang paling cocok adalah A. Diagram lingkaran, B. Diagram batang, C. Diagram garis, D. Tabel frekuensi. Menurut teman-teman yang mana? Oke, jawabannya, jika ingin menunjukkan pembagian waktu sehari untuk belajar, waktu istirahat, waktu bermain, maka diagram yang paling cocok adalah diagram lingkaran. Oke. Soal yang kelima. Tujuan utama menggunakan diagram dalam statistika adalah titik-titik. Apa tujuannya? Yang A, menghitung nilai rata-rata. B, menunjukkan bentuk data asli. C, menyajikan data agar mudah dipahami. Dan yang D, mengubah data menjadi tabel. Mana jawabannya? Oke, tujuan untuk menggunakan diagram dalam statistika adalah tujuan utamanya untuk menyajikan data agar mudah dipahami. Oke. Nantikan video berikutnya ya. Kita akan membahas bagaimana sih cara membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sampai jumpa. Terima kasih.